Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AC Teknik. Kali ini AC Teknik akan berbagi membahas tentang relay. Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari audien AC Teknik. Pertanyaannya yaitu, bisakah relay coil diganti dengan relay PTC? AC Teknik menjawab, sangat bisa, 100% bisa. Relay coil sudah digunakan sejak lama ya untuk menstar kompresor. Relay coil berbahan lilitan kawat tembaga dan di dalamnya dilengkapi dengan switch untuk mengonek star dari R running ke star. Dan di dalamnya juga ada tuas. Kerjanya tuas untuk menyentuh switch. Ketika relay ini ditancapkan ke kompresor dan dialiri arus, maka coil ini akan melahirkan atau menimbulkan medan magnet. Medan magnet itulah yang akan menarik atau mendorong tuas menyentuh switch. Sehingga terjadilah connect antara running dengan starting. Seketika itu juga kompresor hidup. Namun seiring perkembangan teknologi, maka lahirlah relay PTC. Sifat PTC yaitu menggunakan sistem membesar dan mengecilnya tahanan di dalam PTC itu. Di dalamnya ini hanya sebuah koin PTC. Cara kerja PTC ketika relay ini ditancapkan ke kompresor dan dialiri arus, maka konstan seketika itu juga relay ini akan menstar ya, kompresor dari titik ini nih ya, titik running ke starting di sini, ke start. Seperti itu. Dan seketika itu juga setelah kompresor hidup, maka nilai PTC itu akan membesar sehingga tidak bisa lagi ditembus oleh arus. Maka berlanjutlah kompresor itu hidup. Seperti itu cara kerjanya. Untuk memastikan perbedaan cara kerja relay coil dengan relay PTC. Bila relay coil ini rusak, diganti dengan relay PTC, langsung connect aja. Ya. Tetapi bila sebaliknya relay PTC ini rusak, akan diganti dengan relay coil. Maka membutuhkan persyaratan-persyaratan karena relay coil ini bila tidak tepat memilihnya, ya, memilih kapasitas PK-nya atau sepernya, itu bisa menimbulkan masalah. Menjadi tidak efektif. Harus tepat, ya, harus cermat memilihnya. Walaupun dalam bentuknya sama. Karena relay coil yang ada di pasaran tidak akan sama dengan relay coil yang ada di kompresor yang semula. Sedangkan bila relay coil ini diganti dengan relay PTC, tidak memerlukan kecermatan yang berlebih. Hanya cukup menyamakan pinnya saja. Bila pin satu pin, ya, diganti dengan satu pin. Itu sudah cukup. Ya. Karena sifat relay PTC ini all size sampai batas PK tertentu. Ya. Seperti itu. Relay PTC yang ada hingga sekarang, dia sudah mampu menstar kompresor dari 1/15 hingga setengah PK. Sudah tersedia di pasaran. Jadi kita tidak perlu repot-repot bila relay coil ini rusak,
dan harus mencari yang sama dan juga menyamakan juga kapasitas PK-nya, terlalu membuang waktu dan biaya. Cukup dengan relay PTC, tidak ada masalah. Mari kita tes ke kompresor relay coil ini dan relay PTC ini, supaya kita tahu apa perbedaannya, apakah ada perbedaannya atau tidak ada perbedaannya. Di depan kita sudah ada kompresor Fultron, ya, untuk menguji relay coil dan relay PTC. Baiklah, sekarang kita pasangkan relay coil, ya. Lalu kita tes dan ukur dengan ampere. Kita pasang relaynya. Ini arusnya kita pasang. Ini kita mau menguji relay coil ke kompresor Fultron. Hidup, ya. Nah, ampernya 0,63. Ya, saya kira cukup ya. Kita matikan. Lalu sekarang kita ganti dengan relay PTC. Power sudah terpasang, ya. Kita hidupkan kembali dengan relay PTC sekarang. Berapa ampernya? Perhatikan. Sama ya teman-teman ya, ampernya. 061, 062, ya main begitulah. Jadi kesimpulannya, relay coil tidak ada masalah diganti dengan relay PTC. Yang penting jangan salah memilih relay, ya. Bila relaynya posisi M di kanan, maka kita harus cari relay PTC yang di kanan pinnya. Karena kalau relay coil, walaupun runningnya di kanan, M-nya di kanan, ya, tapi pinnya ada di kiri, karena dia menggunakan lilitan, ya, berputar-putar tuh ya, melingkar-lingkar sampai sini. Sedangkan relay PTC, bila M-nya di kanan atau runningnya di kanan, ya pinnya pun di kanan. Itu kalau relay yang 1 pin. Ya, berbeda dengan yang 3 pin. Bila kita mengganti relay coil dengan relay PTC, mau menambahkan performnya, mau menambahkan kemampuan tingkat startnya, ya, mudah saja. Tinggal kita pilih relay PTC yang berkaki 2, kaki kanan kiri, ya. Ini, ya, kaki kanan kiri. Ini bisa dipasangi dengan running
kapasitor. Jadi, tingkat kemampuan startnya lebih gesit. Kita sekarang uji relay 2 pin ini dengan kapasitor. Matikan dulu powernya. Kita lepas dulu relay 1 pinnya. Ya. Ini running kapasitor 5 UF. Oke. Nah, sudah lengkap dengan kabelnya. Kita pasangkan ke relay. Karena kompresor ini startnya, runningnya, pinnya di kanan, maka kita pasangkan kapasitornya, runningnya ini yang ada kabelnya nih, yang ada kabel untuk ke power di sebelah kanan, ya. Jangan kebalik. S-nya, startnya di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Ya. Sudah masuk, ya. Siap di start. Ya. Powernya kita pasangkan dulu. Nah. Coba perhatikan teman-teman, ya. Berapa ampere sekarang setelah menggunakan running? Pasti menurun. Paling tidak sepertiganya. Karena ada bantuan dari running kapasitor. Oke, sudah hidup ya. Berapa nilai stagnannya? 003,5. Sedangkan tadi 0061. Ya. Nah, berarti turun sepertiganya ya. Lebih dikit. Nah, dengan begini, tentu kompresor akan lebih santai bekerjanya. Baik produksinya. Ya. Berpotensi kompresor menjadi awet dan listrik juga menjadi hemat. Itu saja acara berbagi dari Aset Teknik kali ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan apakah relay coil bisa diganti relay PTC. Aset Teknik sudah menjawab dengan testimoni mengganti relay coil dengan relay PTC. Tidak ada masalah. Itu acara berbagi dari Aset Teknik kali ini. Mohon maaf segala kekurangan. Kritik, saran, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Hadanallahu ayyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.